Saudara, hari ini Sabtu 20 Mei 2023, hari kedua setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 8 hari menjelang peringatan Pentakosta. Dalam Matius 12 ayat 28, Yesus dari Nazaret bersabda, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Saudara, ada hubungan erat tak terpisahkan antara Mesias, kerajaan Allah, dan Roh Allah atau Roh Kudus. Mesias adalah Raja Agung pilihan Allah yang berasal dari keluarga Daud. Allah mengurapinya bukan sekadar dengan minyak urapan, tetapi dengan Roh-Nya sendiri. Sebagaimana dinubuatkan oleh Kanjeng Nabi Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, Sang Mesias mengemban amanat dari Allah untuk menegakkan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Bukan saja atas seluruh bangsa Israel, tetapi segala bangsa dan seantero semesta. Tujuannya supaya kehendak Allah terwujud di bumi seperti di sorga. Adapun kerajaan Allah adalah suatu tatanan kehidupan yang baru yang dicirikan oleh Shalom, yakni perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam Shalom itu, manusia memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selamanya. Dalam rangka menegakkan kerajaan Allah, Sang Mesias menggelar penghakiman. Ada dua sisi dari penghakiman itu. Sisi pertama, pembebasan bagi kaum miskin, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan oleh si kuat, kaya, dan berkuasa. Pendeknya, manusia berdosa, korban dosa. Sisi kedua, penghukuman atas orang fasik, yakni mereka yang menghisap, menindas, dan meminggirkan sesamanya. Sisi pertama kita namakan keselamatan, sisi kedua kebinasaan. Demikianlah, keadilan bagi kaum miskin adalah pembebasan atau keselamatan, sedangkan keadilan bagi orang fasik adalah penghukuman atau kebinasaan. Dengan Roh Allah yang ada padanya melalui pengurapan ilahi, Sang Mesias melaksanakan keadilan. Dengan Roh Allah, Ia menegakkan pemerintahan Allah, mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Pertalian erat Mesias, Roh Kudus, dan kerajaan Allah disadari oleh Yohanes Pembaptis. Demikian juga Yesus dari Nazaret. Bahkan saudara, meski dengan cara yang di luar dugaan Yohanes Pembaptis, lihat Matius 11 ayat 2 sampai dengan 5, segera menjadi nyata bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu adalah Sang Mesias itu sendiri, Raja Agung yang diurapi Allah dengan Roh Kudus guna menegakkan kerajaan Allah. Dalam pada itu saudara, Yesus menyadari bahwa Ia berjumpa dengan kaum miskin di tengah situasi penghisapan, penindasan, dan marginalisasi yang masif. Kekuasaan politik berkait kelindan dengan dominasi ekonomi dan otoritas keagamaan. Kaisar melalui para wali negeri dan pasukannya, keluarga Herodes dan para pendukungnya, aristokrasi Yahudi yang terdiri dari para tua-tua dan imam-imam kepala penguasa bait Allah, para tuan tanah, pemungut cukai, para ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Semuanya secara langsung maupun tidak langsung telah dan terus menyengsarakan rakyat.
Dalam kacamata keagamaan, sebagian terbesar dari rakyat adalah kaum abangan, Am Haaretz, orang-orang yang menjalankan agama ala kadarnya. Di samping mereka adalah orang-orang berdosa yang mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, seperti para pemungut cukai dan pelacur, atau yang dikenal luas sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya, bermulut kotor dan suka mencuri, yakni para gembala upahan. Kaum miskin, saudara, terutama terbilang di antara kaum abangan dan orang-orang berdosa. Kemiskinan mereka berawal dari beralihnya tanah-tanah pusaka mereka ke tangan tuan-tuan tanah dan keharusan membayar pajak kepala kepada pemerintah Romawi melalui para bos pemungut cukai yang mengarahkan anak buah yang mendatangi mereka dengan kejam. Mereka tereksploitasi atau terhisap secara ekonomi. Mereka tak berdaya secara politik. Saat mereka sakit karena penghisapan dan penindasan, para pemuka agama menghakimi mereka sebagai orang-orang yang dimurkai Allah karena dosa-dosa mereka. Saat mereka depresi, dirasuki setan-setan atau roh-roh jahat, mereka dianggap telah diserahkan Allah kepada iblis. Keberadaan iblis dan roh-roh jahat atau setan-setan serasa sama jahatnya dengan sistem-sistem yang menghisap, menindas, dan meminggirkan mereka yang secara simbolik dinamakan oleh Yesus sebagai Kaisar, Mamon, dan Bait Allah. Dan sama kejamnya dengan Kaisar, wali negeri Romawi, Herodes, imam-imam kepala, para tuan tanah, para bos pemungut cukai, dan sebagainya. Pada saat yang sama, Allah serasa begitu jauh bagi kaum miskin, terhisap, tertindas, dan terpinggirkan itu. Jelas kiranya dalam menjalankan penghakiman, Yesus berhadapan dengan segitiga kuasa-kuasa, yakni lembaga-lembaga kekuasaan, para penguasa, dan kekuatan-kekuatan gaib atau spiritual yang jahat. Untuk membebaskan kaum miskin, Sang Mesias berhadapan bukan saja dengan orang-orang fasik, tapi juga sistem-sistem yang fasik dan kekuatan-kekuatan spiritual yang fasik. Ketika mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus dari Nazaret sedang menyatakan beberapa kebenaran penting. Pertama, secara tersirat, ia adalah Sang Mesias. Kedua, ia sedang membebaskan kaum miskin dari penghisapan, penindasan, dan marginalisasi. Ketiga, ia sedang memerangi kekuatan-kekuatan fasik yang bekerja di balik kekuasaan dan para penguasa yang fasik, yakni kekuatan-kekuatan spiritual yang mengambil alih kepribadian banyak kaum miskin yang tak sanggup lagi menanggung beban penghisapan, penindasan, dan marginalisasi. Keempat, ia menjalankan perang pembebasan itu dengan roh Allah yang memberinya hikmat dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan kefasikan. Kelima, peperangan pembebasan dengan hikmat dan kuasa roh Allah yang dikobarkan oleh Sang Mesias menandakan bahwa kerajaan Allah atau pemerintahan Allah sudah datang di tengah umat manusia yang dikuasai oleh segala kerajaan dunia. Melalui praksis Yesus dari Nazaret Sang Mesias, kerajaan Allah sedang menantang kerajaan-kerajaan dunia yang terdiri dari sistem-sistem yang fasik, orang-orang fasik, dan kekuatan-kekuatan spiritual yang fasik.